Ramalan Nyi Roro Kidul untuk Indonesia tahun 2023. Nyi Roro Kidul adalah sosok jin, anak dari Ratu Penguasa Laut Merah, Ratu Balqis atau Saiba, mantan istri Nabi Sulaiman, yang mengasingkan diri dan menikah dengan Raja Jin negeri Sabah. Maka lahirlah putri Aurora Balqis yang tanpa raga. Maka Ratu Saiba memerintahkan pasukan khususnya untuk mengirim atau membuang bayi tersebut ke laut selatan Pulau Jawa, lalu diasuh oleh Ratu Pantai Selatan sampai dewasa dan belum menikah. Ia anak tiri Nabi Sulaiman. Walaupun rahnya terputus, ia laksana Dewi Putri Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa. Tokoh ini adalah bukan ratu melainkan putri dari kalangan jin yang memiliki kesaktian setara dengan Nyi Blorong, dan secara umum sering disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul atau Ratu Laut Selatan sebagai ibu asuhnya. Meskipun menurut beberapa kalangan sebenarnya keduanya berbeda. Putri Nyi Roro Kidul belum pernah menikah. Ia masih jomblo selalu karena sebagai dari golongan jin putri. Putri Aurora Balqis selalu menjaga istana Ratu Pantai Selatan ketika ibu ratu sedang berperang melawan jin kafir. Kedudukan Putri Roro Kidul sebagai Ratu Kidul Tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Selain juga dihubungkan dengan kecantikan putri-putri Sunda, Nyi Roro Kidul juga dikenal dengan berbagai nama yang mencerminkan berbagai kisah berbeda dari asal-usulnya, legenda, mitologi, dan kisah turun-temurun. Ia lazim dipanggil dengan nama Ratu Laut Selatan dan Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Menurut adat istiadat Jawa, penggunaan gelar seperti Nyai, Kanjeng, dan Gusti untuk menyebutnya sangat penting demi kesopanan. Terkadang orang juga menyebut namanya sebagai Nyi Roro Kidul. Bahasa Jawa Loro merupakan sebuah homograf untuk dua dan sakit atau menderita. Sementara bahasa Jawa Rara atau Roro memiliki arti gadis. Seorang otografer Belanda memperkirakan terjadinya perubahan dari bahasa Jawa kuno Roro menjadi bahasa Jawa baru Loro, sehingga terjadi perubahan arti dari gadis cantik menjadi orang sakit. Nyi Roro Kidul juga memberikan ramalan terkait Indonesia yang akan terjadi di tahun 2023 di tengah-tengah berlangsungnya upacara adat Larung Sesaji. Nyi Roro Kidul pernah jelaskan ramalan tentang Indonesia di tahun 2023. Dirumorkan jika ramalan tersebut disampaikan oleh Nyi Roro Kidul pada saat warga melakukan upacara Larung Sesaji. Larung Sesaji adalah tradisi wujud syukur atas nikmat Tuhan berupa rezeki, keselamatan, serta hasil alam yang melimpah, hasil bumi maupun lautan. Larung Sesaji dimaknai sebagai tindakan religi dengan paham animisme dan dinamisme, di mana mitos dan magic lekat dalam budaya Jawa. Makna lainnya, Larung Sesaji antara lain bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yakni kekhasan yang merupakan ciri suatu daerah dan warisan leluhur. Tradisi ini merupakan tradisi turun-temurun sejumlah warga, dirangkum dari beberapa sumber. Larung Sesaji dilakukan di beberapa daerah seperti Blitar, Magetan, maupun Probolinggo. Di Blitar, Larung Sesaji dilakukan setiap 1 Muharram atau 1 Suro. Sedangkan di Kelurahan Sarangan, Kecamatan Pelausan, Kabupaten Magetan, diadakan setiap ruah salah satu bulan penanggalan Jawa atau menjelang datangnya bulan suci Ramadan. Di Buger Gulun, Kabupaten Jember, Larung Sesaji diadakan pada bulan Suro atau Muharram, yaitu 15 Suro. Nah, ketika upacara itu berlangsung, Nyi Roro Kidul pernah menjelaskan tentang ramalan Indonesia di tahun 2023. Dirumorkan jika ramalan tersebut diramalkan oleh Nyi Roro Kidul pada saat warga melakukan upacara Larung Sesaji. Dijelaskan, ramalan Nyi Roro Kidul tersebut juga merupakan sebuah pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Diketahui jika Larung Sesaji merupakan suatu upacara persembahan
sebagai bentuk rasa syukur warga akan hasil panen dan tangkapan ikan yang melimpah. Nyi Roro Kidul menjelaskan jika ramalan ini akan terjadi pada tahun 2023 tentang Indonesia. Setelah kepala kambing, lembu, dan kerbau dipersembahkan dalam upacara larung sesaji, terdapat mediator yang kesurupan sosok makhluk halus. Dalam pengakuannya, sosok yang masuk di ragam mediator tersebut mengaku jika dirinya adalah Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul tersebut menyampaikan tentang ramalan dan pesan untuk semua masyarakat Indonesia. Yang pertama, meminta hanya kepada Allah. Jangan meminta segala sesuatu dariku dan pengikutku, namun mintalah hanya kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang benar, yang menciptakan dunia dan akan seisinya, termasuk kamu, wahai manusia. Yang kedua, banyak laki-laki yang tidak sayang kepada kedua orang tua. Di tahun 2023, banyak lelaki yang tidak sayang kepada orang tua. Ingatlah wahai kaum Adam, dari mana kamu berasal. Untuk itu, wajib bagi kalian berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, larung sesaji untuk melestarikan tradisi Jawa. Nyi Roro Kidul dan pengikutnya hanya menjaga adat larung sesaji. Orang Jawa jangan sampai lupa kepada adat budayanya. Yang keempat, sembahlah Allah. Nyi Roro Kidul menyarankan kepada seluruh umat untuk menyembah Allah dan bukan dirinya, karena pada kodratnya tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kelima, jangan ribut masalah ilmu. Nyi Roro Kidul menyarankan untuk tidak ribut masalah ilmu. Dirinya menjelaskan jika banyak lelaku spiritual yang meminta kepadanya beragam ilmu dengan tujuan untuk adu kekuatan dengan paranormal lainnya. Untuk itu, Nyi Roro Kidul menyarankan untuk tidak beribut masalah ilmu, karena sama-sama menyembah Allah. Tidak hanya Nyi Roro Kidul, ada juga titisan dari Nyi Roro Kidul. Enda ramalkan tahun 2023 ada artis kena rampok hingga meninggal dunia. Inilah sebagian besar ramalan Enda di tahun 2023 yang diprediksi hendak terjadi pada artis. Ada pula ramalan tahun 2023 diinformasikan oleh Enda yang dijuluki selaku titisan Nyi Roro Kidul. Enda mengaku selaku paranormal menemukan julukan titisan Nyi Roro Kidul dari warganet. Baginya, apa yang dia sampaikan tidak mesti dipercaya, tetapi dia melaporkan kelebihannya ini cuma sebatas titipan Tuhan Maha Kuasa. Ada pula ramalan yang dia ungkapkan ini sebagai hendak mengenai golongan selebritis tanah air. Berikut ini catatan ramalan dari Enda, titisan Nyi Roro Kidul. Yang pertama, artis yang meredup bakal viral. Bagi Enda, dalam ramalannya hendak kembali mencuat wujud artis yang telah meredup, membuat gembar jagat media hiburan. Yang kedua, artis cerai kembali menikah. Di tahun 2023, bagi Enda hendak terdapat artis yang telah cerai bakal menikah di tahun ini. Tetapi pernikahannya ini bakal menemukan sorotan sinis dari publik, karena bagi ramalan dari Enda, kalau perkawinan artis tersebut cuma semata-mata main-main saja. Sementara itu, kedua artis yang hendak menikah ini betul-betul silih menyayangi. Enda pula menyebut kalau perkawinan artis ini tidak hendak langgeng, karena dikira cuma pamer semata, cuma semata-mata membuktikan ke publik saja. Pernikahannya itu cuma buat nunjukin ke orang-orang jika ia tuh laku gitu loh, gue tuh dapat menikah lagi. Tetapi silih menyayangi, katanya. Yang ketiga, ditepak dari TV. Penerawangan titisan Nyi Roro Kidul menyebut hendak terdapat artis yang pernah ditepak dari stasiun televisi. Hendak kembali ramai job di tahun 2023. Yang keempat, artis hamil. Di tahun 2023, salah seorang artis hendak dikaruniai momongan. Enda menyebut artis ini telah mempunyai anak yang masih kecil. Tetapi penerawangan Enda, wujud perempuan ini belum lama menikah, bakal kembali menemukan generasi. Buat fans, berita ini hendak jadi kebahagiaan. Tahun 2023 hendak memiliki anak lagi, ucapnya.
Yang kelima, artis masuk penjara. Hendak terdapat artis yang hendak masuk penjara gara-gara narkoba, kemudian ditimpa permasalahan skandal intim. Seperti mantan komedian gitu, mereka hendak terjerat narkoba terus masuk penjara, ucapnya.